Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ternyata Super Semar pernah mengubah wajah Indonesia dalam sekejap. Dan Super Semar juga menjadi senjata peralihan kekuasaan antara Orde Lama menuju Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Tidak banyak yang diketahui tentang surat sakti yang membuka jalan kekuasaan Soeharto itu. Dalam video ini kita akan membahas apa latar belakang dan kenapa dan tujuan daripada Super Semar. Super Semar adalah surat perintah dari Presiden Soekarno yang ditandatangani tanggal 11 Maret tahun 1966. Isinya adalah instruksi Presiden kenapa Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan pada saat itu. Salah satunya karena dampak peristiwa dari gerakan 30 September tahun 1965. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Super Semar sekaligus menjadi awal sejarah Super Semar dimulai. Pertama, situasi negara dalam keadaan genting dan tidak menentu pasca peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Dan yang kedua adalah perintah tidak punya wibawa di mata rakyat, sehingga perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah Super Semar berawal dari terjadinya sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora atau juga dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Merdeka. Saat sidang kabinet dimulai, Panglima Cakrabirawa melaporkan kepada Soekarno bahwa adanya pasukan liar dan pasukan tidak dikenal yang bertugas menahan menteri-menteri kabinet yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September tahun 1965. Usai mendengar laporan tersebut, Presiden Soekarno bergegas ke Istana Bogor bersama Wakil Perdana Menteri Insinyur Dr. Subandrio dan Wakil Perdana Menteri III. Sidang akhirnya diserahkan pemimpinnya oleh Wakil Perdana Menteri III, Dr. Jenderal Laimana yang bertugas menutup sidang. Situasi ini juga dilaporkan kepada Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto, karena Mayor Jenderal Soeharto menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat dan menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September. Konon Soeharto saat itu tidak menghindari sidang kabinet karena beliau sedang sakit. Banyak kalangan yang menilai Soeharto tidak menghadiri sidang karena menunggu waktu yang pas untuk menjalankan sebuah skenario. Pada malam harinya, Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat untuk menghadap ke Presiden Soekarno. Ketiga perwira itu adalah Brigjen Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Amir, dan Jenderal Basuki. Mereka bertiga berbincang dengan Presiden Soekarno tentang keadaan genting negara dan mengatakan jika Soeharto bisa mengendalikan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara jika diberi surat perintah atau surat kuasa untuk mengambil suatu tindakan. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Super Semar. Perbincangan itu berlangsung hingga pukul 8:30. Di tengah terpaksanya akhirnya Presiden Soekarno menyetujui usul ketiga perwira itu dan membuat surat perintah tersebut. Surat perintah itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar
yang berisi perintah untuk Soeharto agar mengambil segala tindakan untuk mengembalikan stabilitas negara. Surat perintah itu kemudian dibawa ke Jakarta dan tiba pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan Sudarmono, saat itu ia mendapat telepon dari Mayor Jenderal Sucipto pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sucipto saat itu meminta supaya konsep soal pembubaran PKI segera disiapkan dan harus selesai pada malam itu juga. Permintaan itu diperintahkan langsung oleh Soeharto. Lalu surat susulan dari Presiden Soekarno yang memberan partai politik tidak digubris oleh Soeharto. Soeharto terus bergerak termasuk membubarkan Resmen Cakrabirawa. Setelah Super Semar ditekan, kekuasaan Soekarno pun redup. Soeharto menjadi orang paling berkuasa di Indonesia pada saat itu. Hingga kini Super Semar masih menjadi persoalan dan masih membebani dalam sejarah bangsa Indonesia. Lantas apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari Super Semar itu? Apa ada unsur politis? Tujuan Super Semar adalah sebagai alasan Soeharto untuk bergerak cepat membubarkan PKI. Pada tanggal 12 Maret 1966, sehari setelah mendapat perintah Super Semar, Letnan Soeharto bergerak membubarkan PKI dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno. Padahal Presiden Soekarno tidak setuju akan keputusan Soeharto. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 perihal pembubaran PKI yang isinya membubarkan PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi. Tujuan yang kedua adalah Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Akibat daripada satu KUP PKI yang gagal pada tahun 65 memang ada pada tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Bahkan pembuktian untuk diajukan kepada pengadilan kurang meyakinkan. Presiden Soekarno sempat mengirim surat kedua yang berisi protes. Surat itu mengatakan Soeharto wewenangnya hanya pada pemulihan keamanan dan ketertiban, bukan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Namun surat itu tidak ada respon dari Soeharto. Setelah Super Semar terbit, kekuasaan Soekarno mulai menciut. Letnan Jenderal Soeharto ini terus melanjutkan manuvernya, dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto. Yang menjadi persoalan Super Semar tidak hanya pada satu versi saja, sehingga apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Soekarno kepada Soeharto saat itu belum terkuat dengan pasti. Apakah sekedar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan? Biarlah sejarah yang akan menjawab nantinya. Salam Jas Merah.